Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya nak, pertemuan kita yang kedua ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal Asmaul Husna. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Asmaul Husna, baiknya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya Asmaul Husna itu. Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama Allah yang baik sebagai bukti kemahaagungan dan kesempurnaan Allah. Keagungan Allah tidak akan bisa dibandingkan dengan makhluknya. Sebagai makhluk, kita wajib meyakini keagungan dalam sifat-sifatnya. Nah, anak-anak Ibu, dalam kita berdoa, biasanya kita dianjurkan menyebut nama-nama Allah. Tentu tahu kan kalian nama-nama Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna. Seberapa sering sih kalian melafalkannya di dalam doa kalian atau di dalam keseharian kalian? Semoga setiap hari ya nak, atau bahkan kalian sudah hafal semuanya 99 nama baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beraktivitas, kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Kenapa kita harus selalu berdoa? Itu karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah bentuk kemahakuasaan Allah yang menetapkan semuanya. Itulah kenapa kita harus selalu berdoa. Keberadaan Allah tak bisa kita lihat, namun bisa dirasakan. Nah, sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna menunjukkan keberadaan Allah. Ada beberapa sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna atau nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini Ibu akan menjelaskan hanya beberapa saja dari 99 nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Dan beberapa yang akan Ibu bahas yaitu Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam. Yuk kita bahas satu persatu nak. Untuk Al-Mu'min, artinya Allah yang maha memberi rasa aman. Kita punya Allah sebagai maha pemberi rasa aman. Sebagai makhluk Allah, dianjurkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ketika misalnya kita mengalami kesulitan, maka kita harus meminta perlindungan pada Allah. Nah, karena hanya Allah yang akan memberikan perlindungan bagi yang meminta perlindungan kepadanya. Orang yang meminta perlindungan kepada Allah, maka mereka akan selalu merasa tenang karena yakin bahwa dirinya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu ada Al-Azim. Apa sih artinya Al-Azim? Artinya Al-Azim itu Allah yang maha agung. Nah, coba perhatikan di sekitar anak-anak Ibu. Ada langit, awan, pohon, dan sebagainya. Nah, siapa yang menciptakan itu?
Ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seluruh alam semesta ini dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang maha agung. Tidak ada satupun zat yang menandinginya. Itu kenapa Allah disebut Al-Azim. Allah yang maha agung. Dan selanjutnya Al-Hadi. Al-Hadi artinya Allah yang maha memberi petunjuk. Nah, anak-anak ibu, pernahkah kalian tersesat dalam perjalanan? Lalu apa yang dilakukan? Ya, kita bisa mencari jalan lainnya untuk sampai ke tujuan. Nah, di dalam kehidupan kita, Nak, kita harus meminta petunjuk agar kita tidak tersesat. Kepada siapa kita meminta petunjuk? Kepada Allah yang memiliki sifat Al-Hadi. Al-Hadi berarti Allah yang maha memberi petunjuk. Nah, sebagai muslim dan muslimah, sudah sepantasnya kita meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tersesat. Petunjuk Allah disebut juga dengan hidayah. Selanjutnya yaitu Al-Adl, yang artinya Allah yang maha adil. Nah, apa sih bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa lihat di dalam keseharian kita, Nak. Allah memberikan kita rezeki kepada kita dengan adil dan seimbang. Lalu Allah juga menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kemudian Allah juga tidak akan pernah menzalimi makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal perbuatan manusia yang dilakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala yang setimpal, bahkan lebih baik dari apa yang dilakukan oleh manusia. Begitu juga sebaliknya, Nak. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia akan mendapat siksaan yang setimpal pula. Itu kenapa Allah juga disebut Al-Adl, Allah yang maha adil. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Hakam, yang artinya Allah yang maha memutuskan hukum. Nah, tentunya dalam menciptakan sesuatu, Allah mengaturnya dengan teliti dan rapi, Nak, beserta dengan aturan yang telah ditetapkannya. Tentu hukum Allah yang berlaku itu berbeda dengan hukum yang diciptakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hukum yang disebut dengan hukum syar'i yang menetapkan hak dan batil, menetapkan perkara yang wajib dilakukan oleh manusia dan perkara yang harus ditinggalkan oleh manusia. Maka itu kita harus
patuh terhadap hukum Allah. Itulah kenapa Allah juga disebut Al-Hakam. Allah yang maha memutuskan hukum. Tentulah Allah yang tahu mana yang baik untuk umatnya. Nah, maka kita harus mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengamalkan Asmaul Husna. Nah, bisa dengan cara berzikir, berdoa, dan bersyukur. Dengan berzikir kita selalu mengingat Allah. Dengan berdoa kita juga selalu meminta segalanya hanya kepada Allah. Dengan bersyukur pula kita selalu bisa menikmati apa yang telah diberikan dari Allah kepada kita. Itulah beberapa contoh cara kita mengamalkan Asmaul Husna, nak. Selanjutnya, nah, inilah sikap dan perilaku cara mengimani Asmaul Husna. Yaitu yang pertama mengimani Allah Al-Mu'min. Berarti kita harus meniru sifat Allah Al-Mu'min yang maha memberi rasa aman. Contohnya, jika kita menjadi petugas siskamling, maka rasa aman kepada lingkungan harus kita wujudkan. Nah, maka kita dapat menciptakan rasa aman baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengimani Allah Al-Azim, yang berarti kita harus mengagungkan Allah. Allah selalu kita agungkan. Tidak ada yang punya jabatan penting selain Allah. Allah lah yang maha agung. Dengan cara kita tidak melecehkan teman jika mempunyai keunggulan. Zat yang berhak sombong hanyalah Allah. Manusia hanyalah bagian dari keagungan Allah Al-Azim. Selanjutnya, mengimani Allah Al-Hadi, yang berarti kita harus rajin belajar di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Terutama kita harus rajin belajar dan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber petunjuk dari Allah Al-Hadi. Nah, selanjutnya, nak, mengimani Allah Al-Adl, yang berarti kita harus selalu menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Contohnya, jika kita menjadi kakak, maka berlaku adillah terhadap adik kita. Jika kita menjadi ketua kelas, maka berlaku adillah terhadap teman-teman di kelas. Kemudian, mengimani Allah Al-Hakam, yang berarti kita harus meyakini bahwa hukum yang pantas dan layak untuk manusia adalah hukum Allah. Tidak ada hukum yang patut ditaati selain hukumnya, nak. Kita harus taat dan melaksanakan aturan-aturan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dan tentunya kita harus menjauhi segala larangannya. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang mengenal Asmaul Husna. Semoga kita semua mendapatkan banyak kebaikan
dari mempelajari Asmaul Husna ini ya nak. Semoga bermanfaat. Dan cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.